Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sayubi dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menerangkan tentang marketing manajemen. Apa sih itu marketing manajemen? Marketing manajemen adalah suatu proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pemasaran sebuah produk atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi pemasaran yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta mencapai tujuan perusahaan. Marketing manajemen juga mencakup analisis pasar dan konsumen, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat, sasaran, dan efektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Agustian Rinaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang STP. STP adalah segmenting, targeting, dan positioning. STP adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pengenalan pasar yang tepat, penentuan target konsumen, dan produk atau merek di pasar. Segmenting adalah proses pemecahan pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Tujuan dari segmenting pasar untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pasar yang berbeda dalam pasar, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan preferensi dan kebutuhan setiap kelompok. Kedua, ada targeting. Setelah melakukan segmenting pasar, perusahaan kemudian menentukan target pasar, yaitu kelompok-kelompok yang menjadi fokus perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa dari perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan efektivitas dari strategi pemasaran serta meningkatkan hasil penjualan dan loyalitas konsumen. Terakhir, ada positioning. Setelah menentukan target pasar, perusahaan kemudian menciptakan citra atau brand positioning untuk produk atau merek yang ditawarkan agar dapat membedakan diri dari produk yang sama. Penempatan yang baik akan membuat produk atau merek menjadi lebih menarik dan dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Demikian penjelasan dari saya tentang STP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang 5 konsep pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Konsep ini membagi konsumen berdasarkan karakteristik yang sama, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, hobi, minat, dan kebiasaan belanja. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk mengetahui mana konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama dan sehingga dapat menyesuaikan produk dan layanan yang ditawarkan dengan kondisi pasar. Yang kedua, target pasar. Konsep ini melibatkan pemilihan segmen pasar yang paling menarik dan layak dijadikan target pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperoleh manfaat dari keuntungan yang lebih banyak, meningkatkan penetrasi pasar, dan memperkenalkan produk ke pasar yang potensial. Nomor 3, positioning. Positioning melibatkan menempatkan produk atau layanan di posisi yang tepat di mata konsumen, yang membedakan produk atau layanan dari pesaingnya. Konsep ini terutama terdiri dari penggunaan iklan dan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Nomor 4, bauran pemasaran. Konsep ini terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi atau tradisi. Bauran pemasaran berguna dalam menentukan strategi produk terbaik, menentukan segmen pasar, dan kenalan promosi dan distribusi. Dan nomor 5, orientasi pasar atau customer orientation. Konsep ini fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami pelanggan dan menawarkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan mengutamakan konsumen, perusahaan dapat memuluskan jalan mereka menuju pertumbuhan dan sukses.
Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian diferensi produk. Apa itu pengertian diferensi produk? Pengertian diferensi produk adalah pembeda antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh. Perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik dan lebih menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini ada strategi yang harus dilakukan. Apa saja sih yang harus dilakukan? Itu ada melakukan diferensiasi produk. Tidak boleh asal-asalan. Haruslah melakukan strategi khusus agar produk tersebut mudah diterima oleh konsumen. Berikut ini beberapa strategi yang harus dilakukan sehingga produk tersebut bisa memenangkan pangsa pasar, yaitu yang pertama, mengetahui kebutuhan konsumen. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Dan yang ketiga, melakukan inovasi produk dan jujur dalam penawaran. Di sini ada marketing mix, dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Di sini ada konsep marketing mix. Yang pertama itu tempat. Tempat dalam marketing mix pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual ataupun dibeli. Dan yang kedua, ada produk. Produk adalah sesuatu yang dimiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai segala sesuatu. Dan yang ketiga ada promosi. Promosi dalam marketing mix adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk dan mereknya. Dan yang keempat, ada pemasarannya langsung. Direct marketing adalah suatu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat digunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.